Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Nggih. Pun kita ya. Babul kalami utawi iki kubab kang nerangake kalam. Babul kalami utawi iki kubab kang nerangake kalam. Al kalamu utawi kalam. Kalam adalah ngoten lebih. Al kalamu utawi kalam. Huwa yo kalam. Huwa yo kalam. Al-lafdhu iku lafat. Al-murakkabu kang disusun. Al-murakkabu kang disusun. Al-mufidu kang faedah, kang awe faedah. Bil wad'i kelawan asal sumele. Bil wad'i kelawan asal sumele. Jadi kalam adalah lafat yang tersusun, berfaedah dan disengaja. Jadi paling mudah ya. Jadi dasar ilmu nahwu adalah mulai dari kalam. Dari kalam. Nah, kalam itu tadi tarifnya lafaz yang tersusun, berfaedah dan disengaja. Jadi harus ada lafaz ya. 4 poin. Kok bahas tekan lafaz barang susunan bersengaja bilwati gunanya apa lah? Jadi tujuan ilmu nahwu itu untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Oke. Tujuan ilmu nahwu adalah memahami Al-Qur'an dan hadis. Nah, kalamul Arab, kalamu ahlil Quran adalah lughatul Arabiyah ya. Jadi bahasa Quran, hadis, bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya itu adalah bahasa Arab. Sehingga untuk memahami dengan benar bahasa Arab dibutuhkan memahami ilmu nahwu. Saya udah siapkan nih, jadi tatap muka itu bedanya ngoten ya. Nek rekaman itu biasanya rano contohnya awang-awangan. Kalam. Kalam adalah lafat. Lafat. Murakkab, tersusun. Terus nomor 3 apa poinnya? Berfaedah, mufid. Terus yang terakhir apa? Macet. Kalam itu susunannya 4 ya. 4. Jadi lafat, lafdun, lafat. Terus murakkabun, tersusun. Lalu mufidun, berfaedah. Bil wad'i, disengaja. Dari poin lafat dulu. Secara ringkasnya kayak ngeten nggih. Jadi seperti ini kita ringkas pemahamannya. Lafat adalah
Ini ditulis ya terserah panjenengan, tidak ditulis ya nggak apa-apa, sementing paham. Lafaz adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Nah, lafaz adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Misal, contoh, zaitun. Ini kita dari awal, dari awal. Jenengan pun paham, kita ulangi lagi. Jadi nggak masalah. Lebih mantap pemahamannya. Zaitun ini dari apa saja? Hurufnya. Kan lafaz tadi apa? Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Jadi ini suara zaitun. Zaitun ini suara mencakup sebagian huruf hijaiyah. Jadi tidak semuanya. Cuma salah satunya yaitu apa? Za, huruf za. Oke. Huruf za, lalu huruf ya, lalu huruf dal. Mudah ya, jadi paham gampang. Tadi ada 3 hurufnya yaitu za, ya, dal. Dan ini suara. Kita ucapan zaitun, itu kan suara kita ya, zaitun. Nah, zaitun, ngomong zaitun tuh ya, ngomong zaitun ada 3 huruf. Huruf hijaiyah itu za, ya, dal. Jadi ini sudah sempurna untuk dikatakan lafaz. Paham nggih? Sangat mudah. Jadi suara lafaz adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Mohon pindah ke murokab. Hapus dulu karena papan tulisnya kecil loh. Met. Dua, murokab. Murokab adalah suatu yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Sesuatu yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Ya, jadi tadi kan lafaz. Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kita pindah ke murokab. Murokab adalah sesuatu yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Jadi contohnya, misal koma zaitun. Sangat mudah Jadi paling gampang itu untuk memahami itu contoh-contoh yang familiar untuk nahwu. Ja'a zaitun, koma zaitun. Koma wus ngadeg. Zaitun sopo zaid. Jadi zaid telah berdiri. Murokab tadi apa? Murokab adalah sesuatu yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Dari 2 kalimat atau lebih. Jadi di sini itu ada koma, di sini ada zaitun. Nah ini kan suara dan lafaz juga, kalimat juga. Nah ini tersusun dari 2, koma, zaitun. Pahamin mudah ini 2 susunan 2 kalimat. Kalau 3 kalimat, contohnya doroba, zaitun, amron. Doroba, zaitun, amron. Ini 3. 1, 2, 3. Doroba was mukul. Doroba was mukul. Zaitun sapa zaid. Amron amar. Jadi sangat mudah sekali. Murokab itu ya seperti ini. Sesuatu yang tersusun dari 2 kalimat atau 3 kalimat atau lebih lah. Lanjut. Hapus dulu. Lalu mufidu, yang mufid. Poin yang ketiga ada mufid. Mufid itu apalah? Yang memberikan faedah secara sempurna sekiranya orang itu paham, tidak usah bertanya lagi.
Contoh koma zaitun. Nah, kita kembali lagi ke satu contoh. Koma wos ngadeg. Koma wos ngadeg zaitun sopo zaid. Kalau kita artikan secara Indonesia, bahasa Indonesianya, Zaid sudah berdiri. Kan paham, gak usah takon nih. Zaid mau lapo, ngadeg apa lagi? Jadi sini sudah jelas. Jadi Zaid itu sudah berdiri. Ya bukan lagi atau sedang atau akan. Jadi itu Zaid sudah berdiri karena ini memakai fi'il madhi. Pekerjaan yang sudah selesai. Jadi fi'il itu pekerjaan, madhi sudah selesai. Jadi Zaid sudah berdiri. Koma wos ngadeg. Zaidun sopo Zaid. Ini mufid, lafat, murokab, mufid. Bon. Yang terakhir. Bil wad'i. Bil wad'i artinya tadi kan dengan kelawan asal sume lehe. Ya. Nah, bilwat ini ada dua arti ya, pentafsiran. Jadi bilwat ini ada dua tafsiran, yaitu tafsiran qasdu dan ada tafsiran wad'il arabi. Apa itu? Qasdu artinya disengaja. Ya, qasdu itu artinya disengaja. Disengaja, pokoknya ya. Bilwatil arabi artinya memakai peletakan bahasa Arab. Memakai peletakan bahasa Arab. Jadi saya ulangi, bilwati ini, wati, takrif yang terakhir ini mempunyai dua pentafsiran. Salah satunya bil qasdi, disengaja. Ada yang mentafsirkan bilwatil arabi, okay, harus memakai bahasa Arab, asal bahasa Arab sendiri. Jadi misal kita memahami dulu qasdi. Jadi kalam yang dinamakan kalam itu harus disengaja. Soalnya harus ada qasdu. Tarif yang terakhir adalah bilwati. Bilwati ditafsiri, dijelaskan dengan arti qasdu. Disengaja. Ketika disengaja, berarti kalam yang tidak omongan, ucapan yang tidak disengaja itu tidak dinamakan kalam menurut ilmu nahwu. Tidak dinamakan kalam menurut ilmu nahwu. Seperti kayak ucapan orang yang tidur, ngelindur, orang yang lupa, banyak nggak? Terus terakhir yaitu bilwatil arabi dengan memakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi ketika tidak memakai bahasa Arab itu tidak dinamakan kalam. Jadi kayak contoh tadi ini kan koma zaidun. Koma zaidun. Zaidun sopo zaid, koma wis ngadeg zaidun sopo zaid. Nah, kita artikan itu berarti sudah bukan kalam. Harus memakai bahasa Arab. Di bahasa Arab ya tadi yang tersusun dari huruf hijaiyah. Iya. Jadi saya ulangi ya, Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan disengaja. Jadi harus ada 4 ini, lafaz, murakkab, mufid, bil wad'i. Lafaz tadi apa? Lafaz adalah suara yang tersusun, yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Contoh zaitun, za, ini kan suara. Za, ya, dal. Jadi mencakup huruf 3 ini. Za, ya, dal. Murakkab, tersusun. Lah sesuatu yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Jadi contoh koma zaitun lagi. Ini kan 2 kalimat.
sekoma sama zaidun. Ini sudah digunakan kalam karena minimal kalam itu tersusun dari 2 kalimat. Terus mufid, memberikan faedah yang sempurna sekiranya orang yang mendengarkan itu tidak bertanya kepada orang yang berbicara. Contoh ini, koma zaidun. Zaidun telah berdiri. Oh, jadi nggak usah tanya lagi, berarti sudah selesai. Zaidun itu sudah berdiri. Terakhir bilwati. Bilwati di 2 arti kan, yaitu satu arti yang pertama qasdu. Artinya disengaja. Ketika tidak disengaja maka tidak dinamakan kalam. Maka tidak dinamakan kalam. Latil Arabi artinya bahasa Arab. Ya, artinya bahasa Arab. Jadi ketika tidak bahasa Arab tidak dinamakan kalam. Pon. Jadi silahkan monggo bertanya pakai chat mawon, ditulis di bawah atau kirim ke WA, silahkan nanti saya tuangkan di sini. Kalau ada pertanyaan. Oke, silakan. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin bisa dicatat atau apa, nggih, mungkin kirimkan. Dan alhamdulillah ini kita rekor, jadi insya Allah yang tidak mengikuti bisa tetap mengikuti, nggih. Jadi yang tidak mengikuti pada malam ini insya Allah bisa mengikuti lagi, atau yang sudah mengikuti, bisa melihat lagi videonya. Insya Allah saya share di Telegram. Karena soalnya kalau kita share di WA, insya Allah nggak bisa, nggak muat. Karena biasanya di atas 100 MB. Oke. Oke, untuk diulangi pelajarannya. Kalau ada yang salah, bisa disampaikan, saya nanti akan perbaiki. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan nanti, bisa, sekarang bisa. Kayaknya nggak bisa, kalau sekarang hampir habis waktunya. Ditulis saja nggak masalah. Nanti saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Kemudian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una.